Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Bersama saya Eri Satria Yudatama, Sobat Teras berjumpa lagi di materi KD 3.4 kelas 11 Sosiologi SMA yang tentunya masih di KD konflik, kekerasan, dan perdamaian. Lalu Sobat Teras, materi apa yang akan kita pelajari, subbab yang akan kita pelajari ini maksudnya hari ini, yaitu mengenai resolusi konflik. Nah, Sobat Teras, saya berharap semoga Sobat Teras di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sehingga bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Nah, resolusi konflik itu masuk ke subbab yang kelima nih, kalau di dalam KD 3.4. Ini peta pembelajaran kita ya. Lalu apa sih tujuan video pembelajaran kali ini? Yaitu nanti Sobat Teras semua bisa mengidentifikasi berbagai upaya resolusi konflik sosial dalam masyarakat. Kenapa ya harus ada resolusi konflik? Kenapa ya harus ada upaya resolusi konflik sosial yang ada di masyarakat? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan Sobat Teras semua ya yang ada di rumah. Baik, kita cari tahu kenapa resolusi konflik menjadi penting dan apa sih sebenarnya resolusi konflik itu? Saya di sini menampilkan salah satu artikel berita yang saya ambil dari kompas.com. Polisi mediasi ormas yang terlibat penganiayaan di Bekasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi di Bekasi ini terlibat sebuah konflik di mana ada penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu ormas, dan tentunya ini berimbas kepada kondisi keseimbangan atau harmonisasi di lingkungan itu, di mana ada konflik yang tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat sekitar. Akhirnya polisi melaksanakan kegiatan mediasi. Nah, mediasi ini, Sobat Teras semua, itu merupakan salah satu bagian dari resolusi konflik. Kenapa ya kira-kira mediasi diperlukan oleh polisi ini? Ya tentunya supaya, kalau di dalam artikel ini, ormas yang berkonflik ini tidak terjadi lagi. Artinya mereka harus berdamai satu sama lain, meskipun proses hukum tetap berjalan. Nah, itulah mengapa pentingnya resolusi konflik, karena supaya tidak terjadi konflik susulan, supaya masyarakat menjadi aman dan tentram dan harmonis. Lalu pengertian resolusi konflik sendiri adalah salah satu metode penyelesaian konflik di mana sumber konflik dihilangkan atau konflik tersebut dihapuskan dengan cara saling bersepakat atau bernegosiasi dan kegiatan lain serupa antara pihak yang berkonflik. Jadi ada sebuah metode penyelesaian konflik. Caranya dengan apa? Bisa dihilangkan atau dihapuskan, di mana mereka saling bersepakat, saling bernegosiasi. Nah, itulah resolusi konflik dan mengapa resolusi konflik itu penting di dalam kehidupan masyarakat kita. Bisa dipahami semua ya Sobat Teras? Kemudian ada beberapa upaya resolusi konflik yang bisa dilakukan dalam mengatasi konflik sosial yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu dengan konsiliasi. Seperti gambar yang ada di layar Sobat Teras semua. Konsiliasi ini adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang menyelesaikan sebuah konflik. Contohnya lembaga DPR. Bisa menyelesaikan misalnya berbagai konflik yang terjadi di daerah, dan mereka memberikan upaya, solusi, dan cara penyelesaian. Nah, di dalam konsiliasi, lembaga yang menyelesaikan konflik itu harus benar-benar adil, transparan, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai atau berkonflik. Contoh lagi nih misalnya, dulu kita pernah terjadi yang namanya konflik antar agama di Maluku ya. Kemudian tentunya ini konsiliasinya dilakukan oleh berbagai macam lembaga hingga dibentuk tim khusus dari Kementerian Keagamaan juga untuk bisa menyelesaikan konflik ini. Nah, konsiliasi ini menjadi salah satu upaya resolusi konflik yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang kedua ada mediasi, dan yang ketiga ada arbitrasi. Saya di sini langsung membandingkan antara mediasi dan arbitrasi supaya lebih mudah memahaminya nih Sobat Teras. Mediasi dan arbitrasi itu sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan sebuah konflik. Namun Sobat Teras ada bedanya. Mediasi itu adalah pengendalian konflik di mana pihak ketiga hanya menjadi seorang mediator
Nah, mediator di sini dia hanya memberikan nasihat dan masukan, saran. Namun perlu digarisbawahi, saran dan masukannya ini bisa diterima oleh pihak yang berkonflik dan bisa ditolak oleh pihak yang berkonflik. Berbeda cerita dengan arbitrasi atau yang sering dikenal dengan perwasitan, di mana pihak ketiga yang memberikan upaya penyelesaian konflik ini mengambil keputusan. Keputusan ini nantinya harus disepakati atau disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, itu dia resolusi konflik antara mediasi dan arbitrasi. Jadi mediasi, pihak ketiga menjadi mediator dan hanya memberikan nasihat, saran, dan nasihat sarannya itu bisa diterima atau dilaksanakan dan bisa ditolak juga oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tetapi kalau di arbitrasi, di perwasitan ini, kedua belah pihak yang berkonflik harus sepakat dan menerima keputusan pihak ketiga. Nah, itulah resolusi konflik antara mediasi dan arbitrasi. Bisa dipahami ya Sobat Teras semua? Kemudian yang keempat, ada adjudikasi. Seperti yang ada di gambar Sobat Teras semua, adjudikasi adalah menggunakan meja hijau dalam penyelesaian sebuah konflik, yaitu menggunakan secara hukum. Nah, proses adjudikasi ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang berkonflik mengadukan masalah mereka pengadilan dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara hukum. Nah, ini sudah sangat familiar tentunya di Sobat Teras semua dan ini menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik yang sangat bagus dan baik karena dikembalikan ke hukum gitu. Dan kita dikembalikan ke meja hijau tentunya itu sangat adil dan nanti ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan hukum yang sudah menjadi pedoman kita bersama. Nah, itu yang keempat. Tadi yang pertama sudah konsiliasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat adalah adjudikasi. Kemudian ada segregasi. Nah, Sobat Teras, apa itu segregasi? Ada sebuah artikel yang menampilkan buntut konflik Mesuji, polisi jaga perbatasan Lampung, Sumatera Selatan. Jadi di sana itu ada konflik mengenai lahan pertanian antara dua belah pihak ya. Kemudian terjadilah konflik karena persengketaan lahan ini hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, akhirnya polisi berjaga nih di perbatasan Lampung Sumatera Selatan ini. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak yang bertikai itu tidak bertemu, tidak saling berpapasan, tidak saling bertemu secara fisik yang bisa mengakibatkan konflik. Nah, upaya itu disebut dengan segregasi. Jadi pengendalian konflik dengan cara salah satu pihak menghindar dari pihak lain agar tidak berkonflik. Nah, segregasi ini tentunya menjadi awal dari resolusi konflik. Jangan sampai segregasi saja, tetapi harus diikuti dengan upaya yang lainnya. Misalnya dengan segregasi mereka sudah mulai reda, tidak terjadi baku hantam atau konflik antara kedua kelompok di wilayah yang berbeda, harus diikuti dengan upaya yang lain, bisa dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi, dan sebagainya. Jadi segregasi yaitu dengan cara menghindar dari pihak-pihak yang berkonflik. Maka dari itu kalau konflik-konflik antar kampung, konflik antar misalnya gang, baik itu di Jakarta atau di berbagai daerah lainnya, biasanya ada polisi yang berjaga di perbatasan supaya mereka tidak saling bertemu satu sama lain. Kemudian ada kompromi yang keenam. Kompromi adalah merupakan pengendalian konflik di mana kedua belah pihak menyelesaikan permasalahannya secara langsung dengan mengurangi tuntutan masing-masing. Jadi kedua belah pihak yang berkonflik itu mengurangi tuntutannya. Misalnya ada konflik antara A dan B. Mereka biasanya orang-orang yang berkonflik itu punya tuntutan masing-masing ya. Nah, mereka bisa menyelesaikan konfliknya ini dengan saling bersepakat, kemudian mengurangi tuntutan si A. Ya udah deh, nggak usah, itu uang 10 juta harta warisan yang tadinya 80% 20% kita bagi 50% 50%. Akhirnya si B, ya udah baiklah, yang tadinya saya pengennya 100% buat saya, akhirnya 50% 50%. Nah, ada pengurangan tuntutan-tuntutan dari kedua belah pihak yang berkonflik, akhirnya konflik ini bisa terselesaikan. Dan biasanya di dalam kompromi ini ada sebuah kesepakatan yang win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adalah transformasi konflik. Sobat Teras, transformasi konflik ini adalah proses menanggulangi konflik itu dari secara keseluruhan, baik itu dari permasalahannya, sumber-sumber, dampak negatif dari konflik di wilayah tersebut dan sebagainya. Nah, transformasi konflik
ini sebagai proses yang dilakukan dengan cara intervensi konflik. Artinya ada intervensi. Intervensi konflik itu apa? Yaitu masuk ke dalam sistem yang sedang berlangsung dan melakukan kontak kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkonflik. Jadi biasanya transformasi konflik ini sering sekali dilakukan dalam konflik-konflik internasional, konflik-konflik yang ada di misalnya di Timur Tengah dan sebagainya. Seperti contohnya itu seperti pasukan kontingen Garuda kita ditugaskan oleh PBB untuk ke Timur Tengah mengatasi konflik di daerah perbatasan atau perang saudara di sebuah negara. Tapi tidak memungkinkan bahwa transformasi konflik ini juga sering dilakukan di Indonesia di daerah-daerah yang memang memiliki konflik yang sangat sistematis dan perlu didamaikan. Jadi ada intervensinya itu secara menyeluruh. Lalu apa saja sih tahapan dan tingkatan intervensi dalam transformasi konflik itu? Yang pertama itu menciptakan perdamaian atau peacemaking. Jadi menciptakan perdamaian. Biasanya di tingkatan yang pertama ini ada sebuah upaya diplomatik. Kalau internasional berarti dilakukan oleh militer atau kontingen yang ditugaskan oleh PBB menciptakan perdamaian dari kedua belah pihak yang berkonflik. Bagaimana nih caranya mencari sumber permasalahan, mencari keinginan dari dua pihak yang berkonflik. Kemudian ada tingkatan menjaga perdamaian atau peacekeeping ya. Menjaga perdamaian di sini bagaimana pihak yang mengintervensi konflik mengupayakan supaya tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi saling menyerang antara kedua pihak yang berkonflik satu sama lain. Jadi harus dijaga perdamaiannya. Maka dari itu kalau pasukan kontingen Garuda ditugaskan beberapa tahun nih, 2 tahun, 3 tahun di daerah yang sedang mengalami konflik supaya apa? Menjaga perdamaian. Peacekeeping. Kemudian pengelolaan konflik atau konflik manajemen. Nah, di tingkatan ini, di dalam pengelolaan konflik atau konflik manajemen itu harus menciptakan berbagai usaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Sudah menciptakan perdamaian, mencetuskan diplomatik, kemudian menjaga perdamaian supaya mereka tidak saling menyerang satu sama lain, harus ada dikelola nih konfliknya. Bagaimana caranya? Kita harus menyelesaikan masalah yang menjadi sengketa di dalam konflik tersebut. Nah, ini namanya konflik manajemen. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak yang berkonflik ini bisa mencapai kesepakatan. Nah, ini pengelolaan konflik. Supaya kesepakatan itu tidak nanti di suatu hari akan datang pecah kembali. Nah, kemudian yang keempat adalah pembangunan perdamaian atau peace building. Di dalam pembangunan perdamaian ini kita tahu bahwa konflik membawa dampak baik itu kerusakan fisik maupun non-fisik. Kerusakan fisik, hancurnya rumah, hilangnya harta benda, kerusakan non-fisik, bagaimana trauma yang tercipta oleh anak-anak yang mungkin di daerah wilayah konflik itu, atau trauma para orang-orang yang tinggal di situ. Nah, perlu ada pembangunan perdamaian. Upaya pembangunan perdamaian ini bisa dilakukan dengan membangun kembali kota yang berkonflik itu, membangun kepercayaan kembali masyarakat satu sama lain, membangun kembali kepercayaan diri para anak-anak yang trauma dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dan tingkatan intervensi dalam transformasi konflik. Jadi, Sobat Teras semua bisa dipahami bahwa resolusi konflik itu merupakan upaya atau strategi penyelesaian sebuah konflik dengan cara tentunya ada sebuah kesepakatan baik itu dengan negosiasi dan cara yang lainnya. Dan ada beberapa upaya resolusi konflik, tadi kita sudah membahas bersama, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, kemudian ada kompromi, adjudikasi, transformasi konflik. Dan Sobat Teras semua semoga bisa bermanfaat mengenai resolusi konflik ini, dan mari kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini menjadi masyarakat yang damai dan kita menghargai perbedaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.